Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat kelak. Amin. Saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang itu tentang bersihkan hati. Guna meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita menambah ilmu, di samping kita mencari rezeki yang halal, yang tidak kalah penting untuk meningkatkan kualitas takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita membersihkan hati kita. Barangkali di antara kita masih ada yang memiliki sifat sombong, merasa paling benar, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling soleh solehah, merasa paling iman, merasa paling tauhid, merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah mulai saat ini kita bersihkan hati kita dari perasaan-perasaan yang tidak baik tersebut. Belum tentu orang yang kita pandang hina, yang kita pandang rendah, lalu benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang alim tapi sombong, su'ul khotimah, dan orang lain yang kita anggap hina malah justru husnul khotimah. Bisa jadi yang sombong meskipun alim atau apapun, anaknya bodoh-bodoh, dan yang kita anggap rendah, kita hina-hina, ternyata anaknya alim-alim, soleh dan solihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Siapapun bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah apapun latar belakangnya, dan siapapun bisa diwafatkan dengan su'ul khotimah apapun latar belakangnya. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di antara kita masih ada yang memiliki rasa dendam, rasa dengki, rasa benci, rasa bermusuhan kepada sesama muslim, marilah mulai saat ini kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut. Sifat dengki, sifat dendam, rasa bermusuhan kepada sesama muslim. Kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikuti perintah Rasulullah, kita patuhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'di wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian saling berseteru. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat apapun ibadah seseorang, haji umroh berkali-kali, tiap malam sholat tahajud, rajin sholat berjamaah, wiridnya panjang-panjang, kalau ternyata orang tersebut hatinya jelek, jahat, dengki, dendam, sirik hati kepada orang lain, maka sia-sialah amalannya semua itu, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau sebelumnya dia memiliki amalan baik, memiliki pahala yang banyak, tetapi ternyata akhirnya punya rasa dendam, benci, dan dengki, maka terhapuslah semua kebaikan-kebaikan itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal hasad, fa innal hasad
ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu bisa merusak amal kebaikan, seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru illa suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu dan Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat lahiriahmu, namun hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan kita dalam membersihkan hati kita, sehingga sebelum ajal menjemput kita, dendam sudah hilang, dengki sudah hilang, benci sudah hilang, ria sudah hilang, sombong sudah hilang, merasa paling benar pun sudah hilang. Diganti dengan ikhlas, ridho, tawakal, muhabbah, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semua perkara-perkara tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.